Ya, di dalam Al-Quran juga ada potret sebenarnya ini pernikahan antara laki dan perempuan yang sama-sama soleh. Tapi akhirnya keluarganya putus, cerai. Nah, ini juga agak ajaib ya. Jadi makanya tadi saya bilang, Allah menggambarkan potret-potret itu supaya kita belajar. Dalam surat Al-Ahzab, ayat 37 kalau saya nggak salah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah, dan ini satu-satunya dalam Quran. Satu-satunya dalam Quran di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut nama seorang sahabat Nabi dengan gamblang jelas. Kalau yang lain kisahnya banyak tapi namanya nggak ada. Ini satu-satunya sahabat yang namanya disebut dalam Quran, yaitu sahabat mulia Zaid. Zaid yang dimaksud adalah Zaid putra angkat Nabi, yaitu Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha itu putra angkat Nabi, oleh Nabi dilamarkan, dinikahkan dengan sepupu Nabi Muhammad, yaitu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsh itu adalah putri bibinya Nabi, jadi sepupu. Dinikahkan oleh Nabi, dua-duanya orang baik, soleh soleha. Zaid bin Haritha masya Allah orang luar biasa, Zainab binti Jahsh orang luar biasa. Nikah setahun perjalanan pernikahan mereka kurang lebih, Zaid datang ke Rasul mengeluh tentang keluarganya, tentang istrinya. Nabi mengatakan amsik, ini di Quran Al-Ahzab tadi, amsik alaika zaujak. Kata Nabi, pertahankan dulu keluargamu, jangan cerai dulu, pertahankan dulu. Tapi nampaknya Zaid nggak kuat, Pak. Nggak kuat, akhirnya cerai. Dan Nabi berdoa. Kata Nabi, semoga Allah memberikan Zaid istri yang lebih baik dari Zainab, dan memberikan Zainab suami yang lebih baik dari Zaid. Itu Zaid akhirnya nanti nikah lagi dengan wanita luar biasa, yaitu Ummu Aiman. Dari pernikahan mereka lahir Usamah bin Zaid, panglima termuda dalam sejarah Islam, 18 tahun jadi panglima perang, Usamah bin Zaid. Dan Zainab binti Jahsh nikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Muhammad dari surat Al-Ahzab tadi diminta untuk menikahi Zainab. Makanya Zainab itu ada istri Nabi yang nama Zainab ada dua. Ada Zainab binti Jahsh, ada Zainab binti Khuzaimah. Yang ini Zainab binti Jahsh. Makanya Zainab binti Jahsh itu kalau lagi kumpul sesama istri-istri Nabi Muhammad, ini yang dia banggakan. Zainab binti Jahsh selalu berkata, kalian ini dinikahkan oleh orang tua kalian masing-masing ke Rasul. Adapun saya yang menikahkan Allah langsung. Setiap istri selalu punya kebanggaan, Pak. Itu mereka punya cara membanggakan diri, tahu ya. Baik, cerai pernikahan. Jadi ini tragedi pernikahan Zaid dan Zainab. Cerai dan ada manfaat besar. Dalam pelajaran ini Masya Allah banyak manfaatnya. Banyak para ahli ilmu banyak menjelaskan tentang manfaat, tentang apa sudah soleh-solehah masih cerai juga. Nah, saya penasaran lama waktu itu, Pak. Nyari sebab, apa ya sebabnya? Cari penjelasan para ahli ilmu, Pak. Saya buka sekian banyak kitab tafsir untuk melihat bahwa apa sebabnya sebenarnya. Sama-sama orang baik loh, Pak. Ya kan? Nah, kalau kisah yang satu nggak baik, satu baik sih memang. Ini dua-duanya orang soleha. Nah, kesimpulannya ternyata begini, teman. Ini pelajaran. Ternyata soleha itu penting, tapi kalau cuma itu tidak cukup. Karena di sisi yang lain, contoh sisi yang lain yang dalam kisah Zaid Zainab adalah kesetaraan.
kesetaraan, Pak. Kenapa kesetaraan? Zaid bin Haritha, walau dia putra angkat Nabi Muhammad, tapi status sebelumnya adalah budak. Sebenarnya dia orang Arab, dari suku yang baik, yang mulia, tapi kemudian dia sempat menjadi budak, kemudian dibebaskan nanti. Statusnya sempat jadi budak, Pak. Sementara Zainab itu wanita Quraisy, suku terhormat sekali di Arab. Suku paling terhormat di Arab. Bahkan nasabnya nasab mulia. Wanita cantik pula. Ketidaksetaraan itu ternyata tidak bisa membuat Zaid naik, tidak bisa membuat Zainab turun. Harusnya adalah karena kalau perempuannya seperti itu lebih tinggi, Pak, itu mengancam pernikahan. Perempuannya lebih tinggi itu bisa mengancam pernikahan. Harusnya perempuannya bisa turun, yang laki-laki bisa naik. Hasilnya ketemu. Yang ini ternyata tidak bisa. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, apalagi itu wallahu alam. Saya pernah membaca salah satu kitab tafsir, saya lupa apa Ar-Razi atau apa tafsirnya. Disebutkan bahwa Zainab kan cara wanita bertutur, laki-laki bertutur kan beda-beda, Pak. Ya kan? Cara orang bertutur, perempuan bertutur kan juga beda-beda. Ada yang kata-katanya agak tajam. Nah, Zainab tuh jenis itu. Nah, jenis itu. Jadi enggak tahan Zaid tidak tahan dengan semua itu. Nah, makanya kemudian terjadi perceraian. Rasul Muhammad SAW waktu nikah dengan Khadijah sebenarnya juga tidak setara. Betul? Apanya yang enggak setara? Kekayaannya. Betul, Pak. Kalau yang kaya laki-laki enggak apa-apa, Pak. Tapi masalahnya yang kaya perempuan. Nabi Muhammad cuma karyawan. Khadijah big boss, Pak. Iya, dan kenapa? Karena Nabi Muhammad itu hanya salah satu karyawannya Khadijah. Khadijah punya karyawan-karyawan. Sekarang ini dan Khadijah itu wanita cantik, kaya raya, dilamar oleh para pembesar, tapi dia nggak mau. Kemudian nikah dengan karyawannya sendiri. Nah, ini agak berat, Pak. Makanya yang jenis keluarganya gini mohon belajar dari Nabi Muhammad. Bagaimana caranya Nabi menyetarakan? Nah, itu ya, tolong belajar. Ini mau saya sampaikan atau sudah selesai habis waktunya? Sudah jam 6, Pak. Waktunya sudah jam 6. Begitu ya, pokoknya intinya pelajari lah ya, pelajari. Memang begini, memang harus dipelajari. Makanya saya bilang tadi, ada ilmunya, cuma sayangnya karena nggak ada sekolahnya menjadi bapak ibu itu masalah. Nggak ada sekolah jadi suami istri itu ya. Jadi intinya mereka, Nabi Muhammad dan Khadijah radhiyallahu anha itu mampu menyetarakan keadaan itu. Ya. Salah satu ini inspirasi saja yang dilakukan oleh Khadijah. Karena Khadijah tahu suaminya ahli dalam masalah dagang. Nabi Muhammad kan ahli dagang, Pak. Makanya diangkat jadi karyawan. Maka Khadijah begitu nikah, dia menyerahkan seluruh harta dagangannya pada suaminya. Dalam rangka apa? Ngangkat derajat suaminya, dan Khadijah nanti minta jatah uang belanjanya. Mana jatah uang belanja saya, ya kan? Padahal itu perusahaan dia, Pak, aslinya. Dia turunkan dirinya, dia angkat suaminya. Begitu, paham ya? Ini contoh inspirasi dari Khadijah radhiyallahu anha dan pernikahan dengan Rasul Muhammad SAW. Diserahkan hartanya. Jadi Khadijah menyerahkan seluruh harta dagangnya itu pada suaminya. Gitu, hadirin. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas salah kurangnya. Terima kasih banyak atas silaturahimnya. Semoga Allah berkahi seluruh keluarga kita semuanya. Dan saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.